Jadi ulun rasakan ada kalian di tempat-tempat lain. Di sini penuh perjuangan. Ya, jaraganya dia dan guru kami di penelitian dari diri saja. Ulun mengaras kali hakon dia. Karena ulun hendak merasani betapa perjuangan Rasulullah di hari berdakwah. Ada ambinnya kasarikom. Nah jadi ulun itu rasanya menjadi aja kadang-kadang diambil. Kita datang ke sini penuh dengan keikhlasan pian, makanya ulun bertawasul dengan pian. Kenapa ya Allah dengan berkat orang ikhlas pada hari ini ulun minta keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat dalam hidup kita. Karena kalau ada ikhlas datang ke sini bisa ada datang ya. Ada kegembangan 3 kali jalankan dari panitia ada ulun keangkat sabida. Kan kagentung tigas mancurat picak barang naik sampai ke lapang. Jadi keikhlasan pian ini ulun bertawasul dengan pian. Ulun ragu dengan diri ulun ya. Ulun yakin bisa hebat pian niat pada hari ini pada ulun. Ulun ada goyangan masalahnya. Meskipun ulun ada penting amplop sebetulnya. Ya ini ada ulun didoakan ikhlas saja. Pian kayaknya kalau kita sabar mulut sikap. Jam lagi 2 macam di sini masih kan. Kalau sampai berdiri lah. Boleh berdiri lah. Ini jam sama bulan ini sama nggak? Kerja dengan jam waktu. Kita sepakati jamnya loh lah. Jam 11 ambihan terus sepakat. Jam sadam je lah, bingung dulu jam sadam je pendek. Yang jam ulun ini kada jauh bidawan Ahmad Sahruni angkanya lah. Tidak harga yang. Dan ulun ini harga jam kada tahu ulun beli kurang. Tahu kalau bet Ahmad Sahruni kan 11,7 miliar harganya. Dan niat ulun hendak jam larang ya gitu. Duit 11 miliar jika tanah lan bebidi kan bisa dikon. Ya kalau memang kayak itu ya, kalau berdiri belum berdiri. Karena kalau belum duduk, lapas belum ceramah ya. Kalau jam itu memang ada nalarang pada Bet Ahmad Sahruni itu ada kan. Kalau dia ada niat, kalau tahu kan taman ulang lah kayak gede-gedean, amas gede-gedean, apa mau beri jam larang. Bet Raja Brunei itu 34,1 miliar sama ngarannya Ahmad Sahruni pada Richard Mell ngarannya buatan Swiss. Kalau pada niatnya dia nanti belum kan ada dia. Kemudian kalau Rolex talarang lagi, Rolex itu 262 miliar harganya. Ada nalarang lagi jam Anda itu ngarannya Great Diamond buatan Inggris harganya 900 miliar. Kurang sakit setriliun jam tangan. Belum ada bisa dikongli diisi jam tangan 900 miliar pun sampai mual. Ya kan bukan santri. Bukan. Bukan tukar jam tangan bela semua jam 11 tanah murah ada jam 11. Juga beda jauh pada orang. Dan normal jam itu. Kadang maaf lah, belum kalimat Gumal tadi juga ya udah karena kayak Ahmad Sahruni ulun tolong di sini nanti hancur karena mau kurang. Bapak Ibu hadirin, ulun minta maaf buat masyarakat Saliku khususnya jemaah pengajian. Ulun ya tadi mudah-mudahan doa pembakal itu kabul terus nang tahun dahulu kabul. Nang hari ini doa sidin mudah-mudahan kabul. Jalan mudahan tahun kena di pembakal sampai ke Salikong sampai ke Lumbung mudah-mudahan kesamin beritaan tenang. Kenapa ulun sudah 8 tahun deh ulun ke sini. Ya kalau enak bisa berkakat anak ulun di sini dia. Untung ada juga enak kata dan ada begini ulun di sini. Ya pada enak, kok ada begini. Ulun memang pas pengajian itu hendak diubah ke malam Jumat, itu kondisi ulun sempat kembali kurang sehat ya teman. Ulun tidak sekali kehujanan seminggu gering, sekali kehujanan seminggu gering. Jadi jam gini ulun paraya hadir dulu itu nah.
naik ke sini. Karena bila kehujanan mulai di rantau nato situ sampai ke sini hujan, kamu tuh jualan besimpir ya. Bermotor pada kawan ke sini. Jadi kondisi kesehatan ulun kayak kada tapi bagas kayak biar ulun mah hitung sesuai umur. Ulun kelahiran 30 Maret 68, biar ulun hitung umur ulun 47 tahun, 5 bulan lebih 17 hari tambah 10 tahun. Kalau 60 saya umur jujur terlihat kayak enggak masa lu tanggung coba. Umur telah 60 sudah. Nah jadi kita bila doa pembekal kabul, jalan nyaman, menghadap biasa pengajian ulun kadada istilah kadehkun kayak kita lah, kadada ulun istilah kadehkun. Bukti ulun serius ulun isi tanah di sini. Artinya itu karena memang faktor kesehatan ulun menurun dan mungkin kondisi jalan belum mengizinkan ulun. Ya itulah tadi, kalau ya jalannya nyaman, insya Allah kita nyaman kayak tanah. Mudah-mudahan kabul. Bapak Ibu hadirin, ulun tadi sempat menjenguk tanah di Gagala. Ulun mencari pahlawan Habang, saat ada pahlawan Habang ini, kayak ulun nak ulah tungkat ya, tungkat. Nah itu bagus diulah tungkat dan memang ada khasiatnya ya. Tungkat dari pahlawan Habang ambil hari Jumat kepada Nabi Ilyas dan maulah tungkat. Itu pian menguran perampok penjahat nang kebal lagi aja depannya tungkat pahlawan Habang itu dia. Itu satu. Kemudian ulun mencari juga kalau ada handayang niur tatajak ke tanah gugurnya kan. Asli jangan ditajak ke istilah. Gugur ditajak ke tanah ulah sasapo, nah itu segan sama di motor. Karena ulun karamah rata-rata kepada lemang suah ulun dipalak kurang, tak duit aja. Habis amplop ulun juga ya. Nah, nak ya tapi orangnya tahan kebal macam-macam. Jadi kalau sasapo nang tatajak ke tanah, itu pian ulun bisa cara mah di penjara kan. Tuh alat bukannya kalau kiai Pak Haji nang tahan kebal, tahan apa itu dapatnya sasapo itu hal ya. Asal asli tatajak di tanah. Nah kayak raya udah cara. Ya deh, itu juga kita. Ada orang tahan baju, tahan gental, tahan apa, tapi debatnya sesapu, lintup ya. Kan sudah kejadian, belum kadang misahkan kejadiannya, sudah terbukti. Ada juga yang tahan kebal, tahan api, tahan apa. Sekalinya kalau bahannya tapi buruk di binian. Wah, kamu nggak pingsan, sekalinya cubik di dalam. Kena cubik itu saya bisa. Bapak Ibu hadirin, peringatan Maulid Rasulullah SAW. Nih kita mengukur kumpulan kayak ini lah. Kalau yakin akhirat, pastinya ya kan. Karena dunia ini kita sadar majratul akhirat. Kita ini kan segan aja kalau di sini di dunia nih. Banyak lagi perjalanan panjang. Nah kita mencari modal di dunia ini. Pecah matian. Lalu karena memandang akhirat, kita tinggalkan gawian, tinggalkan apa perkumpulan kita di sini. Kita berharap mendekat kepada Nabi yang paling menjadi idola. Rarabutan umat tadi dulu hendak kayak kita nih. Ingat kalau cara mau ulang tahun dulu malaikat Jibril hendak kayak kita. Juga itu para nabi itu hendak kayak kita. Nabi Musa karena hendak hampir jadi nabi, panjangkan umurku, jadikanlah kayak kita kayak ini, umat nabi. Kada kabul, Jibril kada kabul. Kita mana ada berdoa. Beda kok. Jadi umat nabi. Nah ini harapan kita. Nah hadir di sini berataan seluruh umat Rasulullah ya Nabi tuba liman ra'ani wa amana nabi untung banget orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Harus kita melihat Nabi karena terpaut jauh dengan waktunya sudah 1147 tahun kita terpisah waktu dengan Rasulullah. Apalagi bisa kita ini Madinah jauh terpencil daripada Salkong ini. Kada paparakan kita. Jadi
melihat Nabi kada. Nah tapi sambungan hadis ini tuba sab'a marratin lam yarani wa amana bi. Tuba sab'a marratin ini Nabi kan mengulang 7 kali. Kalau untung diulang lagi 7 kali. Kalau bahasa kita di Salikoni, untung banget. Untung banget orang nang kada suah melihat aku, tapi beriman kepadaku. Ulun berharap kita ini lah orang yang bisa menjadi untung banget. Mudah-mudahan. Nah oleh karenanya kita melanjutkan keberuntungan kita ini sebagai umat Rasulullah. Bapak ibunya kan ada. Ya ada ibunya di rumah mendengarkan. Bapak Ibu, kita ini ujar Imam Hanafi itu paling kada sekali itu telah kita merenung, maksudnya merenung keberuntungan kita jadi umat Rasulullah. Pernahkah kalian bertafakur, alhamdulillah untungnya aku lahir jadi umat Rasulullah. Itu diwajibkan sidin. Kita nih merasa kayak kita merasa untung. Apapun keadaan kita. Karena kan sebelau-belaunya umat Nabi, ujung-ujungnya surga juga. Masuk surga juga umat Nabi itu ujung-ujungnya. Artinya kita nih calon-calon penghuni surga. Karena seluruh Rasulullah itu kan masih dijamin, meskipun ada yang singgah dulu di tahanan, di hukuman karena memang kelalaian di dunia. Tapi ujung-ujungnya seluruh umat Rasulullah surga juga. Coba kita, ulun keingatan jauh lebih ini yang ulun, tapi itu mudah-mudahan gulungan fatrah. Gulungan fatrah itu karena tidak ada dakwah, gulungan yang selamat juga. Ulun kadang-kadang berpikir kalau sudah dakwah ke suatu daerah yang tidak ada orang Islam di kampung itu, andai ulun lahir di situ, kita lahir di kampung kan tidak ada orang Islamnya, kawitan kita kada Islam, nenek kita kada Islam, kemungkinan kita bisa ada juga kira-kira lah. Nah ini bisa, ini dunia kita biasa-biasa, tapi kelanjutannya akhirat kita berkekalan di dalam hati neraka itu. Jadi keberuntungan kita jadi umat Rasulullah. Nah oleh karenanya kita peringatan semacam ini, ulun karena teringat Camat Jaro waktu ulun tausiah di Jaro hari Senin pertama, beliau menyampaikan jasirin peringatan Maulid ini jangan kita jadikan acara seremonial, itu bahasa orang tak. Artinya hingga peringatan tuh udah makanan habis saya dah. Kadang Bapak kita nang pada diri kita ini apa peringatan kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita nih, kayaknya jalan kita tuh lakas ini, nih hadir di majelis ini nah, itu habis bukan ulun nyampe. Ibarat tandun air pada banyu, kita selama di majelis ini ibarat kerannya berbuka, ini bisa kita guguran. Itu benar ya, kadang melihat. Ya akan dirasakan nih kita dudukkan di majelis ini gerjutan awak bisa keluaran ya. Cuma kadang merasa. Nah, jadi kita ini silaturahim deh, peringatan Maulid, serangkaian Maulid, dan yang kedua silaturahimnya luar biasa. Dulu banyak yang di bulan Maulid ini, yang bukan hanya tetamu kawan, jika ada dua Maulid ada tetamu, sampai ke Palina banyak melakukan dan lain-lain. Jadi dengan berkat silaturahim kita di bulan Maulid ini bertemu melawan kawanan kita, bahkan keluarga kita. Banyak biar Allah minta oleh keluarga di bulan Maulid ini ada bertahuan. Itu keluarga pian ini anu dan alhamdulillah bertahuan kita berkumpulan. Makanya ulun ya syukur kalau kita kawat sama masjid nang di rumah kadang-kadang asik silaturahim dari silaturahim masjid. Nah jadi makanan bulan kita itu hukumnya sedekah bagi orang manjamu kita nih nah. Dan orang yang dinaiki, orang yang saluran bulan Maulid karena itu tamu. Itu salah satu daripada tanda-tanda orang beriman jalan memuliakan tamunya. Begitu tamu itu turun, si tamu ini membawa dosa orang-orang yang ada di rumah.
Iya ambil dosa kayak boleh kita. Artinya apa? Dia Nabi orang namai kalau orang bertambah kayak kita bulan Maulid nih, dosa orang bawa kita boleh karena di tengah jalan dilepas dosa itu bersamaan dengan dosa kita. Luntur juga. Nah makanya Allah teringat hadir macam ini ya Sayyidina Umar hadir di majelis ilmu, kadang-kadang kita itu membuat dosa sebesar bukit Tihamah, tapi begitu bubar kadang-kadang dosa itu habis. Biar yakin aja kurang dosa kita bila kita bubar di pengajian ini berkurang. Nah itulah keberuntungan kita. Nah tentang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulun so usahakan tadi melihat ulun tengah selera nih karena makan dan ulun dengan gemama apa sama main mamarin nah ulun adalah ulun minta maaf kalau kasar, kalau ulun nadanya menggurui minta maaf. Kalau orang Salikom udah hafal dengan gaya ulun tak wajar bahwa ulun ini memang sudah menunggu bisa bergaya nah karakter ulun kayak itu udah jadi minta maaf baik. Kenapa ulun tetap itu kadang-kadang ada lucunya? Karena ulun menyadari pian uyuh gawian hidup sehari-hari kita nih mangdulang lain sebagainya macam-macam berumah berkabun. Kadang-kadang beli ke rumah mamai bini dia. Ya kadang-kadang kayak apa kayak itu. Enak duduk kita sedikit ustaz mamai pulang. Dia stroke ya kayaknya. Jadi ayo kita ini gembira aja nih lah. Tenang aja kita santai gitu nah. Dan Allah Ta'ala ketujuh cara maknang ada ketawaan itu ketujuh biar ada kitabnya. Kalau ada yang kisahkan itu kenapa? Karena kita mengingat waktu mana jam ulun tadi. Terus hilang dari itu. Ada di kurung jam 11. Wait. Kalau di luar ambilkan Pak ada. Kan kami ada jam 11. Ulun semalam kaosnya di baru dia ulun tanya tadi di Sabah jam 11 lewat semenit ampe. Kalau kita noting itu berarti ada waktu 2 menit lagi. Ada beberapa naik kita mengenai ulun satu mata dia kalau akor lah. Ulun jauh di sana datang sama pada ubat aku mirip jam. Biar kayak itu juga cara masa 10 menit. Rugi ya lah. Kita lawas hari ini lah maaf. Nah dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, hidup kita ini biar makanya jangan bilang ada kita buat ke alam akhirat urusan amal di ujung rugi wala kita. Sunnah Nabi itu melingkupi seluruh kehidupan kita. Ada sunnah. Nah ini yang kita jadikan akhirat. Karena perbedaannya tipis ya. Gawian dunia dengan akhirat itu innamal a'malu binniyat aja batasannya. Apabila kita innamal a'malu binniyatnya di dunia bila akhirat. Gawiannya sama pada dunia. Kita ulun contohkan. Nah, tentang mengikuti sunnah inilah nanti ulun jarak tamat jangan seremonial. Artinya kalau bahasa ulun, yuk kabila lagi deh kita mulai. Madang tahun kena kalau bukan ada umur kita nih. Ini mohon maaf kalau sekadar iktibar, ulun ada nyebut tempat dan nama orang. Ada itu nah orang tuh nah berduit, wagas, anom, gelombang 40 lagi. Di BWI ingat hidup yo sambil hadir ke tuan guru, yo sambil di majelis taklim. Belum lagi sih umur kita ini masih rame-rame lagi. Masih rame-rame. Mau mana rame-rame. Awak sihat? Mana tahu tiba-tiba ini bukan di Kalimantan Selatan lah, di Indonesia nih Bapak jadi. Kalau kok ada sama gini, nang sadar dulu tadi ada Pak. Lah, jangan kayak itu. Ulun kan ada nyinggung kurang Kalimantan Selatan. Karena ulun ini ulun bisa nanti kita telepon ulun. Kemudian jangan rumah. Kadang-kadang ulun bisa diundang Kalimantan Timur, kadang Kalimantan Tengah ulun diundang orang tenang. Blak stroke pas karena saraf ya. Umur belum 40. Ada ingat apa-apa lagi, pintar kada bila karena saraf berat. Kada beban ingat lagi. Kenapa ada? Nah, tahulah kita kesehatan. Nah, jadi jangan kita tahu umur karena yang mentuha kita bertugas kita memiliki hidup. Umur kada tahu, penyakit kada tahu.
Mensetruk kadang-kadang salah kawan baca tasbih baca salawat ini pas kadang-kadang ingat Fatihah jangan hafal lagi. Anda dapat nol hidup jauhkan bala kita kayak mudah-mudahan jangan. Nah para sahabat biar lo teringat dengan satu hadis dari Anas. Kisahnya suatu ketika Nabi itu makan dengan para sahabat, dengan beberapa orang sahabat makan sedikit, makan bekalam. Kan Nabi itu kada kayak kita makan kita dengan sebuah saurang, nasi sebuah saurang, banyu sebuah saurang, nambahkan tisu, penambahan, bumbu, cuci mulut, pakacauan, itu beban kita lah. Jadi pun makan berjemaah, ada kita ini sampai bertungah-tungah penambahan di mana benda. Jangan makan tidak kita kurang, lalu kita bagaimana Ustaz di sini penambahan. Makan berapa ikut banyak penambahan hingga ulang, malah tadi sarapan banyak nasi hingga ulang juga. Nah kadang-kadang orang di situ kan ada penambahan, jadi lalu kita sambil geser-geser. Karena suah ulang datang tausiah saja, bah ulang sarundah maghrib jangan ulang saruan ulang. Lapar, belum datang kau sia-sia, langsung ke kurang kaulan. Penambahan bisa. Maka Allah tukang baca doa. Menurut Abdi nasi sebutnya dengannya nyaman. Menurut tadi kalau penambahan, tapi belum Ustaz masalahnya kan. Alang-alang kenyang belum boleh kerja. Nyada dan kita ini karena Ustaz kalau belum tahu sih ya, dibentuk kajang dia. Dibentuk kajang itu di Tanjung apa? Tanjung Arok mengarahnya itu. Ini tali benang besar awet bercampur kananga, ada apel, ada anggur, duit berbagai macam jenis. Duit bergantung dari 50.000, 100.000. Karena bila asal kal itu berdiri ini kurang gitu lah. Ada kesalahan tentang mana kayak itu? Ada orang mah bisa dikontah mungkin anak itu. Di dalam kaki Allah ini kan anak kena habis mah berbang. Biar lihat kita ulun 50.000, 100.000, kira ya. Ya pecan tambahan kayak rezeki. Dia asraf kal gitu dulu manang hajar nang apa nya nang tadi sajidan so kok berdiri kan gitu. Tadi atas sebelumnya habis saja. Ulun Ustaz tadi puluh jadi ulang kada lama juga hanya bagaimana juga kita nah. Sekarang mau jadi ulun belum berdiri lagi. Sudah naik udah aja ulun kalah sip ulun. Nah jadi tadi sahabat makan tiba-tiba sederhana ini hadis ini sering ulun bawakan, selalu sampaikan. Tiba-tiba kita makan tuh dengan sebuting, dengan hari itu macam-macam dengan bubur dan istilah kita mungkin dengan amiskar ada tahu. Pokoknya dengan campuran dengan waktu itu Nabi makan ada waluh ya. Nabi lalu nggak ambil sanduk, tengah makan tuh ingin menambah mencari waluh. Adakah lagi waluhnya biar mencari kan? Kalau kepian waluh. Waluh nang kuning tahu lah. Mana mau ke diam mana kata. Nang waluh nang karat kita. Waluhnya ya gitu. Ada juga waluh terus. Ada lebih istilah. Kamu nanti waluh terus. Dah. Ada juga yang kadang-kadang jam sampai kalau betul kopnya. Ada juga biar lagi nang dari tapak pipinya hati-hati rabah waluh aja. Waluh itu lebih dari rabah. Bisa tapi ngejaga. Biar ada gurunya jangan mau nol dia. Majar. Kalau izin ambil aja apa lo yang? Supaya kita tuh jangan mengantuk. Jadi guru ini guru nol bibini dia hanya mulai majar di kelas 1 SD. Nah, menggambar kayak itu nah. Bila itu digambar pisang, apa ini? Pisang. Gambar sidin kanas. Anak-anak ini kanas saja. Gambar waluh ini. Betangking kan dia gambar. Anak-anak labang ini gurih. Nangis guru ya. Dikira guru itu mau guru. Kok sidin ke kantor sampai menangis.
Duluan apa anda jamnya pertama masuk ya sudah mau bulu bataan baju mata jadi kan rasa pulang apa mau deh tuh di kelas dia mau mulut kurang gambar sanggatnya itu tadi kan maka rasa pulang cap turun ke kelas malah menakan guru tadi Bu harmoni anda pintar anda beda anda apa asa pulang jangan guru diurut presiden nah siapa pun murid siapa kok bingung bingung. Nah jadi sahabat nan waktu itu makan lawan Nabi sejak itu pian bertahan ketujuh makan walau karena ikut Nabi. Bukan di YouTube itu banyak makan walau kuning itu banyak. Nah, sederhananya lah, jangan walau. Ulun harap menyampaikan di sini saya kayaknya masing-masing beri walau. Hebat lah, harus sanggup kita ulun berbukan, buat ada bapak. Termasuk ulun biar habis menjang itu bila ada dengan Allah kasih ulun ambil Allahnya berdua. Karena ikut sunnah Nabi tadi. Makan perkaranya ini kan urusan kau. Tapi kalau niat kita ketahui ini sunnah Nabi ketujuh makan walu, kita makan walu insya Allah makan urusan dunia. Tapi karena kita ikut sunnah jadi akhirat sederhana. Nah, sunnah Nabi ini yang tadi kami bahas lawan kami ya obrolan karena yang Allah yang tawarnya Allahnya sebenarnya Allahnya nanti apa indah hanya sunnah itu ada yang berat ada hukum macam-macam tapi ngobrol sebenarnya itu keikatan beliau sebuah dari sekalinya apa malah tawarnya wah dia kasap juga gitu. Lalu pada ulun keingatan dan inti sih di rumah. Alhamdulillah kesehatan beradaan. Sunnah Nabi itu ada yang berat, ada yang ringan. Ulun sesuai dengan kalau sunnah-sunnah yang berat, kira-kira jangan karena ustadznya kita bisa karena nabi, yang berat. Coba Nabi tiap malam tahajud, tiap malam witir, bahkan tahajudnya sampai bengkak betis. Ya, kawakan kita. Ulun tengah malam tadi jam 3 bangun pian berkambing wara. Kurang lebih kita. Kurang lebih. Padahal itu sunnah Nabi. Nabi tidak pernah karena tahajud pikir wajib bagi Nabi meskipun bisikin sambilan. Ulun bangun berkambing wara. Nah, artinya gugur sudah sunnah karena itu termasuk sunnah yang berat. Ada lagi sunnah Nabi. Nabi itu dalam keseharian beliau, sini tak ada bisi ATM kada. Bapak, aku juga kawan dengan Nabi. Nabi itu kada nyaman pian di rumah apabila duit itu ada. Sebelum duit itu disedekahkan. Suasiden waktu mengimami para sahabat. Timbah salam bulik sini ke rumah bulik limbah itu berbulik pulang sini ke masjid kada berwiri kada berdoa sini sahabat itu jangan Nabi kalau jadi aku tadi bulik ke rumah aku keingatan langsung banyak ingat ada duit di rumah belum disedekahkan bulik ke rumah pada kanon di sini sedekahkan duit itu kada ada duit itu diam di rumah Nabi itu Nabi ukur lawan kita jongja kita lolah harus sampai banyak kampian ajo kita ini sebenarnya apabila kada duit di rumah ya mampu mall janganlah biar kepak kita tuh sihatnya awak kepak mau duit kada tetap bungang kita karena itu tadi meskipun sesuatu itu bukan duit tapi duit itu mari juga enggak ada kayaknya. Nah jadi itu tadi kadang kala kita nuruti sunnah-sunnah semacam itu. Nabi pulang. Dua ada kita ajak deh. Mau sebagian pian ada nang sanggup marah. Ada ulun dua ada nang ajak. Tahajud tiap malam, witir tiap malam, atau puasa Senin Kamis, parai. Kemudian Nabi
apabila bini sidin, salah satu bini sidin itu terutama nangkar kuring-kuringan Aisyah karena anom. Mau Nabi itu bini sidin wanita, bang, cuma bisa juga kuring-kuringan. Supaya jadi contoh dalam kita, karena perilaku Nabi itu kan jadi contoh. Contoh tadi Nabi rahat sumbayang keingatan duit, maka hukum fikih para ulama membagi khusuk itu kan kepada beberapa bagian. Di antaranya ulama yang berpendapat kalau sembahyang itu raja sedikit-sedikit hanya sah. Akor apa? Juga dari awal sampai akhir harus khusuk. Jom kita beritahu. Ayo sebagian di sini mulai awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum Allah Ta'ala ingat tuh ya. Adakah penampilan di sini? Ulun kadada ya. Bahkan ada kepian ulun dena nyambat keluarga siapa gitu. Sidin saking mengalamannya sungguh jam jadi imam lakum dinukum waliyadin. Amin. Saking mengalaman. Kemudian apa? Nah, yang dari mata itu aku banyak pikiran. Tapi imam tak amenakan ayat ya. Kan itu sungguh yang kita kayak gitu. Ayo, mencari kita bisa tak macam-macam. Nah itu sebenarnya kita jadi hukum untuk hilang sedikit itu kata Bapak sama Nabi sembahyang begitu hari Nabi bersandar sembahyang karena halaman masjid itu kan tanah biasa Nabi bisa bersandar sembahyang begitu orang sembahyang turun Jibril 2 rakaat Nabi sembahyang turun Jibril ya Rasulullah di sandal pian ada kain ayam istilahnya kain binatang lah kain ayam benar kalau kita naik. Maka Nabi pun sembahyang melepas sandal tadi. Nah, melepas sandal tadi. Dan ini jadi hukum. Makanya hukum itu lalu 2. Ada yang berpendapat ulama fikih bahwa orang itu wajib maulang sembahyangnya basah karena ada najis. Yang kedua, mengambil hadis ini ulama berpendapat kada wajib maulang. Kenapa? Nabi kada berakai. Nabi menarusakan saja berarti sah karena kada tahu tadi. Biar hukum nang beratan ringan karena hendak tadi. Ayo biasa kan mau menarusakan enggak? Biasa lang ada kai cacak atau kai hayam di tape. Biasa kapia maulang enggak? Biasa kan maulang harus jalan. Nah, jadi kita hukumnya ada ringan, ada harus kita pas manda hukum. Aku jangan harus maulang. Oh itu apik lagi gitu nah. Jadi ada orang hukum yang harus keras, ada yang harus lemah. Bukan berarti lemah itu mau melumpuhkan, tidak ada. Memang dikerasani, tidak ada lemah. Ya kalau dikerasani patah. Wah ini haram. Oh unyutannya ada aja hukum karena kadang cari yang termudah sehingga sifat Rasulullah dalam menetapkan hukum bukan yang keras-keras. Nabi itu kalau memang keras tegas, tapi Nabi itu kalau ada 2 perkara ini keras, ini lemah, ini berat, ini ringan, Nabi selalu mengambil hukum yang ringan, selama yang ringan itu kada dosa jar hadis. Dan kita katanya aja hukum tenang, ada yang keras, kadang-kadang untuk pribadi belum bisa keras menetapkan hukum untuk ulun. Dan ada jemaah ulun yang hendak diikuti, tapi kalau untuk orang banyak, nang mana kawan digawi gitu. Asal jangan dosa, asal jangan melanggar, itu hukum. Nah, yang ketiga sunnah Nabi. Nabi itu tadi perkara bini sidin, bila bini sidin kuring-kuringan yang kerja kalau bahasa itu bini kita nih, kalau bini itu lagi sarit, lagi gua apa, Nabi berenai. Ranai aja sidin, tenang menghadapi bini lagi kasarong. Kan bisa kalau bini kita tuh kasurupan macam-macam kan kalau kita datang yo. Wah, untung bini kita bukan bini Nabi. Kalau Nabi menghadapi bini yang lagi kada stabil, sidin tenang, kada belewenang. Kita gini bidang ini, imbang sanggup, imbang kada kita lihat tergantung kita duit tadinya. Kita lihat bidang duit tenang aja kan. Tergantung keadaan, kadang-kadang aja kita. Nah, tapi dalam sunnah Nabi, memang bininya itu lagi sarik. Kita perlu bininya nak ada marah. Kada kapi kawan di luar ni biar malih na ibu makan. Tolong biar jadi ustaz nih. Tahun tadi itu ada yang diundang di suatu tempat malam, takupol di binian malakian malam di dinding itu nah. Tolong karap diundang pada daerah itu. Kurir udah datang ke situ pian. Kurir habis bisa.
Maka mau undang dan ulun kali bisa kadang pun asal ada waktu aja. Sakulir-kulirnya hati, sabeberatnya ulun tetap ulun bedangi meskipun kulir banget ulun. Karena maka kulir, ibinian kadang-kadang kita ceramah, ceramah juga. Dia ulun dia pakai dapat aman bibinian. Siang kadang dengarkan hadir itu kebandiran ulang. Dia ulun 2 nasi bungkus 3 bulik 7 membawakan. Bintang tadi ya. Ulun ceramah di tempat itu, nah bibinian. Kadada lagi nang jauh kadada. Sampai ulun tetap pun melawan panitia. Maka perubahan ada majelis kah dari sini ini bagus benar ada. Kada guru nang kata bibir tu 5 di sini. So kata juga ini mana? Ada nang setrok, ada nang kada bebas, ada nang mati. Apa ahlinya terdeleki sebenarnya. Malah dia di bibinian. Yang jadi ustaz kayak makan kayak gitu. Tuh bibinian kalau waktu gue tangis ya. Nangis, mungkin yang sudah dengar kisah ulun ini. Jalan kan apa bu? Laki ulun selingkuh aja. Iya leh jalan. Jalan kan menggambar selingkuhan. Lihat ya, kontan dia. Gambar selingkuhan laki. Ulun kira 6 bini. Ya, guna selingkuhan. Jalan pun karena ulun dikaya. Itu karena nama ulun, ada tapi kiri, kesana bunga selingkuhannya, gitu. Ya karena biar dia, labah juga, apa kayak itu bunganya. Nah Nabi bilang gini bamai, sidin kawa itu. Kita ini kadang-kadang bisa benar-benar. Padahal kita lah yang apabila itu bini itu bermamai, kita kawak sabar sajam nyambung mamai, kita kawak sabar. Kita lelakian ini akan dapat pahala sama iktikaf di masjid hadza Nabi, sama kita beriktikaf di Masjid Nabawi Madinah. Sajam iktikaf di sana kali 1000 jam itu kita sanggup bini bermamai. Sabar kita. Nabi kayak itu. Jadi bila kita ada bini mulai dari bermamai, Al-Fatihah. Selesai dah. Nawaitu kan aqtabuka tilka masjid sunatan lillahi ta'ala. Belah kopi minum. Mantap jaga bermamai. Ini sunnah ini ibahanu bawa ibahanu kada tergantung sikon. Nah oleh karenanya banyak sunnah-sunnah Rasulullah nang berat-berat itu kita kena kawah. Yuk kita kembali kepada sunnah-sunnah nang kawah aja. Sunnah Nabi satu, belum yakin pian kawah. Mana benyo? Ini mana? Tiga pior. Mana benyo? Ini adalah. Yang pian mana adalah. Apa minum dulu? Ulun pian tahun 2 tahun ini udah bekerja berbuku. Karena berbuku apa? Ulun bisa ya nggak umur tadi. Dulu kalau menghafal hadis tuh 2-3 kali di jalannya hafal dulu. Ini kalau pemindahnya nyok lagi disambung lagi dah. Jadi pecatat gitu nah kalau ada hadis nanti dibaca. Nah jadi sunnah-sunnah harian kita yaitu tadi sifatnya dunia, tapi bila kita akhiratkan dengan sunnah Nabi, jadi pahala, jadi nilai ibadah, dan ini akan memupuk kecintaan kita kepada Nabi. Dari kecintaan itulah, nah kita kayaknya meningkat dari kita. Dari kecintaan, tanaman kenal, kurus misalnya. Ulun bukan nyamber yang kurus dari sunnah, maaf lah, kan bukan sini kurus di sunnahnya kada. Ulun mengibaratkan tanaman kada ada kaitan dengan lawan. Tanaman itu biar dia apa kitabnya tanah hidup, tapi kalau rajin merawat, siram dan dipupuk, insya Allah subur jadinya. Nah dari subur itu berbuah karena dirawat dan dipupuk. Itulah perbandingan sunnah. Kita nih kan angkahan tinggi bertahan.
Napa masuk ulun angka tinggi beritaan? Tapi kadang menyumbang kita ya. Kenapa? Kita dihendak masuk surga beritaan. Ada kan yang sanggup masuk neraka aja, aku neraka aja ya. Ada kan? Ada, kita usah ada. Apapun kita tetap mati hendak masuk surga. Nah surga itu katanya nyamanan. Bayangkan aja, wala udhunun apa nomor wala udhunun sana wala apa wala kalau dasar. Kadang-kadang dibayangkan kehebatan surga itu. Intan berian gede-gede itu bukan lagi di dalam kamar, itu di dalam mandi bulan itu. Nah, kayak surga. Kita hidup dimanja di sana tuh. Umur kada bertuha 30 tahun beritaan, kesehatan gak ada lagi, asam urat, mati, segala kolesterol darah tinggi rendah. Aman di sana. Tiap hari bini kayak timbah kawin. Fasilitas serba mewah, serba mudah, serba gratis. Kekayaan kada terbatas di sana. Itu surga. Dan kita kekal di sana itu. Apa yang ada di dalam hati kita langsung ada di hadapan. Kada salam kita sampai beringgang segala ringgangan mencari duit kita. Kada sengaja. Amasna, kawin kita amas macam-macam. Amal kita kada ini ya. Jadi ulun ibaratkan kita ini ibaratnya orang manusia mungkin tulihan di 5 kilo sehari. Hari kegiatan kadang itu membangkit 2 minggu aja sakanya. Kalau dibangkit ya lah, kadang-kadang yang berdiri lagi kita. Kuliah 5 kilo sehari, 6 hendak ditukar pesawat pribadi. Kita. Kuliah mengunjung membejor nang ditukar helikopter angkahan. Ada sesuai itu tadi kita bandingkan dengan amal kita. Cuma keuntungan kita Nabi rahmatal lil alamin Nabi kita. Ini umur hendak amal pada kekaruan kalau Nabi-nya rahmatal lil alamin ya ujung-ujungnya surga jabaritaan. Nah ini nanti kita tiap hari dunia kita ini apabila kita hingga dunia aja tertipu kita. Gawian dunia kadang di akhirat akan. Contoh. Ini sekedar diketahui dan begitu diketahui sunnah Nabi ya udah ada bagian Nabi sunnah ada. Contoh tadi, pian pun yakin begitu tulak kasine pasti itu satu kepastian pian bersandal, pian berbaju, pian berselawar. Janganlah. Nyata ini kok ada buktinya lah. Tujuan. Bagus sudah kayak ini yang ke pengajian kano bagus. Artinya sesuai dengan adat kita menuntut ilmu di Maulid Nabi. Memang disuruh nang kayak ini baju bagus-bagus. Kalau jalan nang datang pengajian Maulid, ulun nang cara mafian nang salawat anda jangan latihan. Anda dia tapi ya kita kita. Nah, tadi di rumah muruk baju, muruk sandal, salawar, muruk tapih dan lain sebagainya. Nabi selalu bersifat tayammum. Bersifat tayammum itu apa? Selalu menganamkan. Kalau kayak sedikit agak mungkin kasar pemandir ulun. Nah, tadi yang memuruk sandal, memuruk sepatu, memuruk baju, yaitu selawar luar, selawar dalam baju lapis. Sudahkah pian ikut sunnah Nabi memuruk kanan berdahulu? Kenapa pakai kanan berdahulu? Karena sunnah Nabi itu alasannya. Ini artinya kita memupuk sunnah terhadap diri kita, meskipun harian. Itu pasti tergawi kita daripada sunnah yang berat-berat tadi. Itu barang kita. Nabi muruk baju, muruk apa aja selalu kanan berdahulu. Naik ke masjid kanan berdahulu, masuk ke WC kiri berdahulu, menjejak sajadah hendak sembahyang, kanan naik ke sajadahan serba kanan. Tagawi udah tadi lah. Nah, kita menggawi tadi, apakah niatnya? Kenapa kanan berdahulu? Sunnah Nabi, ibadah pakaian kita. Nah, kayaknya berikan turunan Imam. Ingatan dengan luar. Ini turunan dekena. Nah, keluar kaki kiri berdahulu, cap ke sandal, puluk sandal kanan berdahulu, sunnah Nabi kanan. Ibadah udah. Ada beberapa kali bicara sunnah. Majul baju, majul tapih, majul salawar, majul sandal, majul sepatu, majul capa. Dahulu akan jiwa. Sunnah Nabi. Kita melipat baju
belum, kalau ada nih tangan panjang begitu kita nih. Nah, kiri beda dulu, begitu melurut kanan beda dulu. Sederhana. Apalagi yang kita gawe harian, makan, minum kita nih. Bahkan duduk di kendaraan itu mungkin agak sedikit, memang kadang-kadang Nabi itu kayak apa supaya berkendaraan itu jadi ibadah bagi kita. Kita belajar bisa kita mulai bener ya, jangan mancalo, bapangga, anak-anak milenium kada tahu mancalo. Banyak anak-anak ini kita nih, generasi transisi kayak jenis ulunnya. Napa transisi? Nang lampu talabang tuh pada. Kemudian merasa jangan berkati kita yang menyala lampu. Nang dapikul benyong di sungai tahu, nang manakit kita yang keluar tahu deh kita, tipi tahu kita nih. Sampai hari segera salah di hutan beri makan, tampus, singkuang, punggayau, palajau, itu nang kita jelak dari. Ini pizza, bakso, cilok, tahu kita ada. Karena kan ada tahu nang tak makan segera ke rendam punggayau kami hangat itu ada tahu. Ya Allah, dari mana orang tahu di Oriental aja sih ada. Ini banyak ada di Oriental. Justru saya ngerti soal Oriental. Arah kurang tuh dari warung, apa mau Oriental? Minum kopi, rokok, bener-bener abang. Itu sudah anak kurang sugih dan itu kelas bukan Madinah kayak gitu. Hanya apa ada dari rokok, nang limlak gitu, libatku digiling. Nampaknya tadi kayak pulang kan? Nah jadi sunnah-sunnah itu tadi awal kita buat jadi sunnah harian kita. Meskipun sifatnya dunia, rugi kalau kita tadi makan. Kenapa makan tangan kanan? Sunnah Nabi bukan ada. Sunnah Nabi. Apa yang lagi nang sunnah nang ringan-ringan? Banyak kalian. Sunnah nang ringan-ringan. Nabi bila makan. Nabi itu satu apabila makan sidin kada pernah meniup dan Nabi melarang kita meniup minuman. Nah Rasulullah SAW itu syarat maaf ada tuh harusnya. Nah Rasulullah SAW adalah cipit ta'am masyarakat. Nang panas tuh ini sunnah mungkin kadang-kadang kita bisa terlenggar. Benyu nang panas kopi itu nah. Maka kopi kan nyaman, pada panas kalah. Nah, kita kadang-kadang keingatan dia, nah, dia beri kulit manurih sih kehujanan. Manurih hujan, mana itu hujan, apa Allah aturan dingin. Langsung kawarung sih dia, masang teh panas. Tangan dingin nyepai cangkir, tadi merasa burak, kamu tuh burak, ya burak, ingumnya ke sih dia. Betul lah, bisa buat ingumnya gas. Gila, letang kepanasan. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa lalu panas ini lalu membudal kaki piringan, lalu maniup. Bisa kalau kita lihat, ternyata ini sunnah Nabi tidak memberiakan, melarang Nabi jangan meniup makanan dan jangan meniup minuman. Ternyata hadis Nabi ini, sunnah Nabi meskipun ringan, itu diteliti karena kutub Sittah itu yang dibawa kutub Sittah itu 6 kitab besar, hadis itu dibawa orang ke barat sana, ke Eropa. Itu diselidiki orang. Hadis-hadis Nabi yang sederhana. Nah, jadi kita mengendak dingin, benyok jangan ditiup. Kenapa kada niup benyok? Sunnah Nabi, jadi hadis saya. Menhendak dia cakas dingin, kipas angin. Anda nasi ke kipas angin atau kipasi atau benyok sudah buat jaga keluar kasih itu nah keluar kasih itu selama 3 jam dingin jangan ditiup. Ternyata oleh Dr. Adam Jackson itu dari Amerika itu mengadakan penelitian di laboratorium ya. Ternyata begitu meniup minuman dari mulut kita ini menimbulkan mikroorganisme, itu bisa menimbulkan bibit-bibit penyakit ke dalam minuman tadi. Nah, lebih jauh lagi, yang ternyata begitu diteliti oleh orang-orang di barat, begitu kita meniup, ini dalam rumus kimia,
Maniok ini mengeluarkan angin dari mulut kita. Di angin yang keluar dari muntung kita itu berhembus dua zat. Satu karbon dioksida CO2, yang kedua karbon monoksida O2. Ini bila bertemu dengan banyu, di dalam banyu itu ada dua karbon, ada dua zat. Satu zat itu H2O, rumusnya itu asam karbonat dan atom karbonat dan atom oksigen. Apabila bertemu dengan karbon dioksida akan melahirkan kimianya H2CO3. Apa? Asam karbonat jadinya. Nah, asam karbonat inilah yang dikandung oleh makanan atau minuman yang kita tiup tadi. Itu racun. Begitu kita makan meskipun sedikit, tapi kalau tiap hari kerap kita makan, akhirnya kita kerap termakan racun, dan itu akan mengganggu stabilitas metabolisme tubuh kita dan akan mengganggu alkali atau keasaman tubuh kita, dan juga akan merusak perjalanan jantung kita akibat memakan makanan dan minuman yang kita tiup tadi. Pian dengan menghafali rumus-rumus gitu tadi lah cukup luar aja. Dan itu pun belum isok takut pian bisa dari lagi. Cukup aja ambil sunnah Nabi melarang maniok gitu aja. Enggak apa-apa. Nabi buat. Ada 3 lagi yang harus sampaikan sunnah. Ambihan kalau belum 3 lagi harus sampaikan, cuma karena sudah juga janji ambihan. Belum lanjut sampai di sini aja. Karena sudah setengah 12, mungkin sudah pian minyak belum panas. Pian minyak belum panas, rumusnya ambihan. Sampai di sinilah dapat yang kita perlu sampaikan. Sunnah-sunnah harian untuk kalian jadi pahala bacaan. Jadi ketika memilih jalan ini, insya Allah kalau dia jadi pahala itu akan jadi nilai akhirat. Dan dengan inilah karena kita ikut sunnah-sunnah Nabi dari yang terkecil, insya Allah kita genal sunnah akan kita ikuti. Insya Allah akan dibukakan pintu-pintu untuk mengikuti sunnah yang genal. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan itu kita berharap mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita bacaan. Amin ya rabbal alamin. Berilah pian kalau ada kesalahan, kesilapan, ulun kebandir, minta ridha ulun, minta maaf, minta halal dunia dan akhirat. Sanggup ya kalau mama pakas mulak, jujur minta maaf ulun. Ulun sampai urusan pian di akhirat kena. Memang ada sudah banyak harus dipertanggungjawabkan. Ada minta ridha, minta halal ulun dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.